Sejarah Bank Jabar Banten Syariah diawali dengan pembentukan divisi atau unit usaha oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tanggal 20 Mei tahun 2000 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang pada saat itu menginginkan untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Kemudian setelah 10 tahun operasional, maka diadakanlah rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Diputuskan untuk menjadikan divisi atau usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BBJB Syariah atau Bank Jabar Banten Syariah berdasarkan akta pendirian nomor 4 yang dibuat oleh notaris Fathia Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada pendiriannya, BJB Syariah mendapatkan modal sebesar 500 miliar rupiah dari Bank BJB Syariah sendiri oleh PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yang kedua oleh PT Global Banten Development dengan komposisi dari PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar 495 miliar rupiah. Kemudian dari PT Banten Global Development sebesar 5 miliar rupiah. Lalu kemudian dari masa ke masa, BJB Syariah ini mengalami perkembangan semakin maju dan akhirnya hingga saat ini BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga nomor 135. Baiklah, saya Cynthia Robert dengan NIM 2014-2011-7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi dari Bank BJB Syariah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang produk dari penghimpunan dana. Penghimpunan dana yaitu ada tabungan IB Maslahah merupakan produk simpanan yang menggunakan prinsip al-wadi'ah. Yang syarat-syaratnya itu merupakan identitas diri, melengkapi formulir, setoran awal 100.000 dan biaya materai Rp6.000. Yang kedua yaitu giro IB Maslahah yang merupakan prinsip al-wadi'ah yang memperlakukan dana giro sebagai titipan harus dijaga dan dijamin keamanannya dan ketersediaan dananya setiap saat. Persyaratannya yaitu fotokopi identitas, mengisi formulir, MPWP, surat referensi, dan setoran awal sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga yaitu deposito yang menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil yang penarikannya dilakukan sesuai dengan pilihan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Persyaratannya yaitu telah memiliki rekening tabungan atau giro, mengisi formulir pembukaan, dan fotokopi identitas. Dan yang keempat yaitu tabungan haji maslahah yang merupakan produk tabungan khusus untuk persiapan dana haji. Untuk persyaratannya yaitu mengisi formulir, mengisi kartu contoh tanda tangan, setoran awal 100.000. Dan yang kelima yaitu simpanan pelajar IB adalah simpanan berupa tabungan perorangan yang diperuntukkan siswa sebagai persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Persyaratannya yaitu seorang WNI, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah atau MI, MTS, MA, dan sederajat dan usianya 17 tahun, di bawah 17 tahun. Selanjutnya yaitu tabungan rencana IB, merupakan produk tabungan berjangka Bank BJB Syariah dalam mata uang rupiah dengan menggunakan prinsip mudharabah bagi hasil dengan syaratnya yaitu produk hanya berlaku bagi nasabah perseorangan, nominal setoran 100.000, setoran awal sebagai setoran bulan pertama akan didebit dari rekening, dan porsi nisbah tabungan rencana IB Maslahah nasabah 30% dan pihak bank 70%. Oke, saya Rihat Prisayja ini dengan NIM 2014-296 akan menjelaskan mengenai pembiayaan. Yang pertama, modal kerja. Modal kerja dibagi 3, PMK kontraktual, jasa pemborongan, PMK menurun atau afloven, PMK fluktuatif. Kedua, investasi merupakan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat usaha bukan sunset industri dan diakui keberlangsungan usahanya atau going concern. Ketiga, pemilikan kendaraan dan pemilikan rumah. Keempat, pembiayaan serbaguna adalah yang bersifat konsumtif dan dibagi 2,
Pertama, pembiayaan multiguna, membiayai di luar kendaraan atau tanah, bangunan, dan logam mulia. Kedua, pembiayaan multijasa yang bertujuan mendapatkan manfaat suatu jasa seperti biaya perjalanan umroh atau haji, pendidikan, kesehatan, dan membiayai jasa lainnya yang halal. Baik, di sini saya Siti Zahra Walusaini dengan NIM 2014-20118 akan menjelaskan tentang jasa pembayaran lalu lintas. Jasa pembayaran lalu lintas merupakan kegiatan berguna untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dan Bank BJB Syariah itu memiliki jasa pembayaran lalu lintas itu ada 5. Yang pertama itu transfer. Kantor cabang yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia itu banyak, jadi mempermudah masyarakat untuk mentransfer. Dan yang kedua itu RTGS. Untuk sementara waktu program tersebut masih belum tersedia atau masih dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga itu keriling, merupakan layanan pembayaran untuk memperlancar transaksi pertukaran warakat. Dan yang keempat itu layanan jemput maslahah. Dengan melalui layanan jemput maslahah ini, calon nasabah hanya tinggal meng-call center Bank BJB Syariah dengan nomor 1500727. Dan yang kelima itu layanan PPOB. PPOB singkatan dari Payment Point Online Bank, adalah sistem pembayaran tagihan biliar secara online dengan pihak bank sebagai penyelenggara sekaligus penampung dana yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang telah bermitra kerja dengan Bank BJB Syariah.